Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Saputra, NIM saya 2302080035. Saya salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan mengerjakan tugas akhir yang mana itu akan sekaligus menjadi UAS saya dalam mata kuliah mutolaah atau membaca. Di sini saya akan membacakan tentang Hijratul Uqul atau hijrahnya para ilmuwan. Saya ambil dari Al-Arabiyah Baina Yadaik 3 atau yang biru, yang mana itu juga sudah sesuai dengan bahan ajar yang diberikan oleh dosen kami. Mungkin kita akan langsung menuju teksnya. Yang pertama, Inna hijratal ukuli wastiqoroha fi jaziroti khotirotun goribatun. Tab'asu ala kolaki wa hayroti. Wa taj'aluna harisina ala murajaati audo'ina wa fahsiha bikulli diqqatin. Itu yang pertama, artinya hijrahnya para ilmuwan dan stabilitasnya di luar negeri merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, membangkitkan rasa cemas dan kegelisahan terhadap keadaan kita. Itu mendorong kita untuk meninjau dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan lebih mendalam. Baik, untuk teks yang kedua, innaha dhuhiratun ghoribatun idza alimina annal issaati fi injil tiro asbatat anna nisbatan kabiratan min ashari at-tibai fi injil tiro minal ajanibi wa anna mu'dhamahum min muslimina wa ma yuqalu anil atibai yuqalu an jami'i mihani wal ulumil ukhra min handasatin wa riyadiyatin wa fiziya'a wa ghairiha wa kulluna qad sami'a bil alimi muslimi ladzi kana min bainil ulama'i amrikiyaina ladaina samammu samammu rihlata abulu ila qamar wa min ashari ulama'i riyadiyati di Faransa jaziriyu asli wa hadhihi isaiyatun li ulama'i ba'di duwalil islamiyati arabiyati minha alladzina hajaru ila amrikiya hasba ma zakarathu majallatu arabi fi adadi eh, mi'ah was mi'ah wa sab'un, yang artinya dari teks tersebut terjemahannya adalah fenomena ini terutama ketika kita mengetahui dari data statistik bahwa presentase besar dari dokter-dokter di Inggris berasal dari negara-negara Muslim. Selain itu, kita mendengar bahwa insinyur, ilmuwan, dan pakar dalam bidang teknik, matematika, fisika, dan ilmu lainnya juga meninggalkan negara asal mereka menuju negara lain. Kita semua tahu tentang ilmuwan Muslim yang berada di antara ilmuwan Amerika yang berhasil mendaratkan manusia di bulan. Bahkan ada ahli matematika dari Aljazair yang kini menjadi ilmuwan terkemuka di negara-negara Arab. Islam telah berhijrah ke Amerika, sebagaimana yang dicatat oleh majalah Arab edisi nomor 170. Baik, untuk teks yang ketiga, Ba'da harbil alamiyati saniyati asbaha muhajiruna min biladi arabiyati ila Amerika minal ulama'i mu'tazina nadirina
zalika anna samaniyat wa khamsun bil mi'ah samaniyat wa khamsun bil mi'ah min muhajirina misriyina hum minal ulama'i wa muhandisina wa sab'un bil mi'ah min hawali hawalai min hamalati sahadati dokturah wa sab sab'ata asar fasil khamsat bil mi'ah minhum min hamalati sahadati al majistir wa bi wa bin nisbati lisuri tusiru atau ila anna adada al-tibai suriyina amilina fi su Suriya eh, alif wa khamsumi'ah muqabila wa arbaat alf arbaat alif alf ya ya'maluna fi khariji kama tusiru ihda ihdad dirosati amrikiyati ila anna nahwa eh, tismun bil mi'ah min tulabi min tulabi al-lubna al- al-lubnaniyina al-lubnaniyina alladzina yadrusuna fi wilayatil mutahidati la yargobuna fil audati ila watonihim wa anna thamanin bil mi'ah min tulabin urduni ina allazina yadrusuna fi jami'ati ghoribi la yauduna mutlakon. Nah, untuk terjemahannya, setelah Perang Dunia Kedua, para imigran dari negara-negara Arab hijrah ke Amerika menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat yang langka. 58% imigran Mesir adalah ilmuwan dan insinyur, 70% diantaranya adalah pemegang gelar PhD, dan 17,5% diantaranya adalah pemegang gelar master atau magister. Adapun Suriah, statistik menunjukkan bahwa jumlah dokter Suriah yang bekerja di Suriah adalah 1.500 dibanding dengan 4.000 yang bekerja di luar negeri. Dan sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa sekitar 90% mahasiswa Lebanon yang belajar di Amerika Serikat tidak ingin kembali ke tanah air mereka, dan 80% Jordania yang belajar di universitas-universitas barat tidak pernah kembali. Untuk teks yang keempat, wahadihi iso'atun qaddamatha wilayatu mutahidatu an hijrati ulama'i wa muhandisina wal atibai muhajirina ilaiha min ba'dil duwalil islamiyati fi khamsati a'wamin min awamin min tis'ati asar wa isnan wa situn miladiyah ila tis'ata asar wa sab'at wa sitin miladiyah Tuma mi'atan wa isnan wa salasun alim aliman minal Iraq wa mi'at wa sitin minal Urduni wa arba'ami'ah wa sitat wa salasun min Lubanana wa mi'at wahid wa arbaun minal Surya wa mi'atan wa sab'un minal Misro. Na'rifu min hadza kaifa tusahimu uqulu islamiyatu fi taqaddumi duwalin katsiratin wa hadhihi arqamu tad'una ila dirasati hadhil muskilati min asasiha hatta ta'uda hadhil
ukulu ilal biladiha di anna mustafida mustafida awala min hadihi hijrati hiya duwalul ghaniyatu wal arqamulati dakartah dakarnaha akbaru dalilin ala zalika wa tu'akidu bi anna duwala islamiyata sah sahamat sahamat fi'lan fi Isra'i Isra'id duli goniyati. Untuk terjemahnya, berikut ini adalah statistik yang diberikan oleh Amerika Serikat mengenai imigrasi atau perpindahan para ilmuwan, insinyur, dan dokter dari beberapa negara Islam dalam 5 tahun dari tahun 1962 sampai 1967. 232 ilmuwan dari Irak, 160 dari Yordania, 436 dari Lebanon, 141 dari Suriah, dan 270 dari Mesir. Dari sini kita tahu bagaimana para pemikir atau para ilmuwan Islam berkontribusi terhadap kemajuan banyak negara. Angka-angka ini mengundang atau memantik kita untuk mempelajari masalah ini dari akarnya, sehingga para pemikir atau ilmuwan ini dapat kembali ke negaranya karena penerima manfaat utama dari migrasi ini adalah negara-negara kaya. Angka-angka yang telah disebutkan adalah bukti terbesar dari hal ini dan menegaskan bahwa negara-negara Muslim memang tidak berkontribusi dalam memperkaya negara-negara yang sudah kaya. Baik, untuk teks yang kelima, wabidirasati hadihi muskilati najidu an asbaba hadihi hijratil hiya yaudu talibu ba'da tajarrujiha fi ihda kuliyati ajnabiyati liya'mala fi watanihi waladaihi amalun an yakuna ratibuhu munasiban lisahadatil lati yahmiluha walakinna hadha amali yantahi hina yajidu ratibahu qalilan jiddan la yakfi hajatihi soruriyata wala yusawi usrarati bihilladhi yumkinu an ya'khuduhu fi biladi ajnabiyati. Sani yaudu talibu ila baladihi waladaihi amalun an yajidu makanata marmuqatal lati yastahiquha wa idza bihi yajidu ashkhasan aqalla minhu bikathirin yatamatta'una bimazaya aksara fayan qalibu hadan nasatu wa hadat tafa'ulu ila huznin ala ma yahdusu fi watanihi yaj'aluhu yahjuruhu ila haisu yajidu makanata munasibata. Asalis iftikoru duali islamiyati ila muhtabirati ilmiyati yaj'alu uluma'a yuhajiruna ilal biladi goniyati haisu yajiduna jawwa mulaima illa abhasihim. Arba'ah su'su tandimil idari
fi ba'dil ahyani yaj'alu adadan kabiran min haula'i ulama'i yanqawna muddatan tawilatan yantadiruna ta'inahum fi makanin ma wa indama yanfadu sabruhum yudoruna ila hijrati ila haitsu yajiduna amala sari'an khamsah indimu huriyati siyasiyati wa fikriyati min ahammi ma yumayyizu hayatas siyasiyata fi mu'dami biladi islamiyati hatta inna kathiran min mu'taqalina siyasiyaini hum minnalladzina yahmiluna a'lis sahadati ilmiyati mimma yadhuru aktsaruhum ila istiqrari fi khariji haitsu yajiduna minal huriyati ma la yajidunahu fi aunihim al-akhir hunaka taksirun fi kastirin minal ahyani minal talibi minal talibil ladzi la yamliku kudrata ala tadhiyati. Baik, untuk terjemahannya kita akan mulai dari awal. Dengan mempelajari masalah ini, kami menemukan bahwa alasan migrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa kembali setelah lulus dari perguruan tinggi asing untuk bekerja di negara asalnya dengan harapan gaji yang sepadan dengan gelar yang disandangnya. Tetapi harapan ini berakhir ketika dia mendapati bahwa gajinya sangat kecil, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak sama dengan sepersepuluh gaji yang seharusnya dia dapatkan di negara asing. Yang kedua, mahasiswa tersebut kembali ke negaranya dengan harapan menemukan posisi bergengsi yang layak baginya. Dia menemukan bahwa orang-orang yang jauh lebih rendah darinya menikmati lebih banyak hak istimewa. Aktivitas dan optimisme ini berubah menjadi kesedihan atas apa yang terjadi di tanah airnya, membuatnya meninggalkannya untuk menemukan posisi yang sesuai. Yang ketiga, kurangnya laboratorium ilmiah di negara-negara Islam membuat para ilmuwan bermigrasi ke negara-negara kaya, di mana mereka menemukan atmosfer yang mendukung untuk penelitian mereka. Yang keempat, organisasi administrasi yang buruk terkadang membuat sejumlah besar sarjana ini tinggal untuk waktu yang lama, menunggu untuk diangkat di suatu tempat, dan ketika kesabaran mereka habis, mereka terpaksa bermigrasi ke tempat di mana mereka dapat menemukan pekerjaan yang cepat. Yang kelima, kebebasan politik dan intelektual. Yang kelima, kebebasan politik dan intelektual adalah salah satu fitur terpenting dalam kehidupan politik, termasuk di antara mereka yang memiliki gelar ilmiah tinggi, yang memaksa banyak dari mereka untuk menetap di luar negeri, di mana mereka menemukan kebebasan yang tidak dapat mereka temukan di tanah air mereka. Yang terakhir, sering terjadi kegagalan. Siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Selanjutnya, teks yang keenam, hadhihi ba'du asbabi allati ja'alat aksara
ukuli islamiyati tuhajiru li tusarika fi bina'i hadarati wa warbiyati fahal fakarna fi tafadi hadihil muskilati wa darsi kulli asbabi allati tadfa'uhum illa hijrati li tastafida minhu au donuhum allati anfaqat alaihim al amwala kasirah, yang artinya adalah ini adalah beberapa alasan mengapa sebagian besar pemikir ilmuwan Muslim telah berpindah untuk berpartisipasi dalam membangun peradaban Barat, sehingga kita harus menghindari isu-isu ini dan mempelajari semua alasan yang mendorong mereka untuk berpindah, sehingga tanah air mereka yang telah mengeluarkan banyak uang untuk mereka dapat mengambil manfaat dari mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat dari paragraf pilihan. Di sini saya memilih paragraf kedua. Untuk kalimat yang pertama ada innaha tahiratun ghoribatun. Untuk inna sendiri adalah huruf taukid. Terus ha-nya merupakan isim dari inna. Selanjutnya ada dohirotun. Dohirotun merupakan khobar dari inna. Batun merupakan em, dohirotun merupakan sifat dari dohirotun yang bersifat marfu. Selanjutnya ada iza alimna anna iso'ati fi injil tiro. Iza merupakan harfu syart. Alimna merupakan fi'il madi. Anna merupakan huruf nasab atau taukid. Iso'at iso'ati iso'ati di sini merupakan isim dari ana yang bersifat mansub. Selanjutnya fil injil tiro adalah jar dan majrur. Kalimat selanjutnya asbatat anna nisbatan kabiratan fi ashari atibai fi injil tiro. Asbatat di sini merupakan fiil madi dari fiil madi. Anna merupakan nasab dan taukid atau taukid. Nisbatan merupakan isim dari anna. Kabiratan merupakan sifat dari nisbatan. Min asharil atibai merupakan jar dan majrur dan merupakan sifat tambahan untuk nisbatan. Fi Injil Tiro juga merupakan jar dan majrur. Selanjutnya wa anna mu'dhamahum minal muslimina. Wa merupakan huruf ataf penghubung. Anna merupakan huruf nasab dan taukid. Mu'dhama merupakan isim anna yang mansub. Hum dari perangkap mudhof ilaih mu'dhama dalam keadaan majrur. Min muslimina menjadi jar dan majrur. Selanjutnya ada wama yuqalu anil atibai yuqalun an jami'il mihanin wal ulumi ulumil ukhra. Wa di sini adalah huruf ataf, ma adalah isim mausul. Yaqulu merupakan fi'il mudhari majhul. Anil atibai merupakan jar dan majrur. Yaqulu adalah fi'il mudhari yang majhul. An jami'il mihanin merupakan jar dan majrur. Wa ulumil ukhra merupakan huruf ataf dan isim ma'tuf. Selanjutnya ada kalimat selanjutnya min handasatin wariyadiyatin wa fiziyat a wa ghairiha.
Min adalah huruf jar. Anda sati adalah isim majrur. Wa merupakan huruf ataf. Riyadiyatin adalah isim maktuf. Wa fiziya. Wa fiziya merupakan isim maktuf yang dalam keadaan majrur. Wa goiriha isim maktuf yang dalam keadaan wa goiriha merupakan isim maktuf. Selanjutnya ada wakuluna. Selanjutnya untuk kalimat berikutnya ada wakuluna qad sami'a bil alimi muslim. Muslimi. Wa merupakan huruf ataf. Kulu, kuluna merupakan mubtada. Merupakan mubtada. Qad merupakan huruf tahdid. Qad merupakan huruf tahdid. Sami'a merupakan fi'il madi. Bil alimi merupakan jar dan majrur. Al muslimi merupakan sifat dari alimi yang majrur. Kalimat selanjutnya alladzi kana min bainil ulumai amrikiyaini amrikiyaina amrikiyaina. Alladzi merupakan isim mausul, karena merupakan fi'il madi. Min bainil ulumai adalah jar dan majrur. Iya ini merupakan sifat dari ulamai yang majrur. Kalimat selanjutnya alladzina somamu rihlatan abulu ilal qamari. Alladzina merupakan isim mausul. As-somamu merupakan fi'il madi. Rihlata adalah maf'ul bih dari as-somamu. Selanjutnya ada abulu. Abulu adalah badal dari rihlata. Abulu itu sebenarnya nama bahasa Inggris, itu Apollo, Abulu, Apollo. Ilal Komari adalah jar dan majrur muta'alik. Kalimat selanjutnya ada wamin ashari ulu ulama'i min wamin ashari ulama'i riyadiyati di Fransa jaza Jazairoy Jazairoyun asli Jazairiyun asli. Wa merupakan huruf ataf. Min ashari adalah jar dan majrur. Alama iriyadiyati merupakan mudhof dan mudhoaf. Mudhof ilaih, maaf, mudhof ilaih. Bi Faransa merupakan jar dan majrur. Jazairiyu merupakan mubtada atau subjek. Asli merupakan sifat dari jazairiyu. Selanjutnya wahadihi wahadihi isoiyatun di ulumai di duwali islamiyati arabiyati minha. Nah, di sini wa merupakan huruf ataf, hadhihi adalah isim isyarah sebagai kata petunjuk, kata-kata tunjuk. Isoiyatu merupakan khobar mubtada. Selanjutnya di allamai merupakan jar dan majrur. Di duali merupakan mudhaf sebagai mudhaf. Terus selanjutnya ada islamiyati merupakan sifat dari ad-dawali. Al-arabiyati minha. Al-arabiyati merupakan badal dari islamiyati sebagai kedudukan yang majrur, dan minha merupakan jar dan majrur yang menjadi penjelas tambahan. Selanjutnya, kalimat selanjutnya ada allazina hajaru ila Amerika. Allazina merupakan isim mausul. Hajaru merupakan fi'il madi. Ila Amerika merupakan jar dan majrur. Yang terakhir ada hasbama karatku majalatu
al-Arabi fi adad alfi alf wa sab'un alf wa sab'un. Hasba merupakan isim yang menjadi zarf atau keterangan. Ma merupakan isim mausul. Zakar zakarotku zakarotku di sini merupakan fi'il madi, dan hu-nya hu di akhir zakarotku merupakan maf'ul bish. Selanjutnya ada majalatu Arabi. Majalatu merupakan mubtada. Al-Arabi adalah bersifat dari majalat yang juga bersifat marfu. Fil ada di alf wa sab'un. Fi merupakan huruf jar. Al-adat merupakan isim majrur. Alf wa sab'un merupakan mudhaf ilaih dari adat, dari al-adadi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kata, kedudukan kata dalam kalimat. Baik, di sini kita memasuki pembahasan terakhir dari materi Hijratul Uqul, yaitu penjelasan, kesimpulan. Yang pertama, fenomena hijrahnya para ilmuwan. Teks membahas fenomena migrasi cendekiawan, ilmuwan, dan profesional dari negara-negara Islam ke negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Selanjutnya, fenomena ini menunjukkan adanya brain drain atau migrasi para ilmuwan yang merugikan negara asal tetapi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negara tujuan. Yang kedua, data dan statistik. Data menunjukkan persentase besar dari para migran ini berasal dari dokter, insinyur, dan ilmuwan dari negara-negara Arab Islam. Negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Selanjutnya, contoh negara asal mereka seperti Mesir, Irak, Lebanon, Suriah, dan Yordania menunjukkan angka tinggi migrasi cendekiawan mereka. Yang ketiga, penyebab migrasi. Penyebabnya ada 5. Yang pertama, kurangnya peluang kerja yang sesuai di negara asal. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap gaji yang tidak memadai dibanding kebutuhan hidup. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang mendukung dan sistem administrasi yang buruk. Yang keempat, kekurangan kebebasan politik dan sosial di beberapa negara Islam. Yang kelima, keinginan untuk pengakuan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Yang keempat ada dampak migrasi. Negara-negara Islam kehilangan tenaga ahli dan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang sangat diperlukan untuk pembangunan, sehingga dan negara-negara Barat mendapat keuntungan besar dari kontribusi mereka dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, solusi yang diharapkan. Negara-negara Islam perlu memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan sosial untuk mencegah migrasi para ilmuwan. Penekanan pada perbaikan infrastruktur, sistem pendidikan, dan peluang kerja untuk menarik kembali para migran ke negara asal. Mungkin dari saya untuk tugas akhir kali ini yang sekaligus menjadi UAS saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.